Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya mengatasi jiwa pendendam, overthinking, antisosial? Bagaimana Ustadz? Ya, pertama, kalau udah parah ya Anda harus melibatkan profesional. Anda konsul ke psikolog, ya, ke psikiater. Kenapa? Karena itu terjadi tidak ujug-ujug. Itu terjadi bukan tiba-tiba. Boleh jadi apa yang Anda alami itu tidak lepas dari perjalanan hidup Anda. Nanti sama profesional dirunut. Ya, benang kusut itu satu-satu diluruskan. Jadi ada saat memang tidak cukup dengan nasihat. Ya. Tapi harus melibatkan konsultan, harus melibatkan profesional, psikolog misalnya. Anak nakal gitu ya, wah nggak pernah fokus. Tidak cukup dengan nasihat dari ustadz. Diskusikan dengan psikolog, diskusikan dengan psikiater. Ternyata mungkin anak ibu tuh ada kelebihan hormon tertentu. Nah, oleh dokter dikasih obat. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, tak semua kudu ngobrol jeung ustadz. Tidak harus semua ustadz kiai itu memberikan solusi. Nah, Anda bertanya, saya pendendam, saya overthinking, saya antisosial. Itu gimana ustadz? Ya, saya kan tidak bisa menjawab sesingkat ini. Saya harus tahu latar belakang perjalanan hidup Anda seperti apa sampai Anda pendendam gitu. Nah, kemungkinan ya ketika kecilnya memang Anda suka dibully gitu. Karena ada rumus yang mengatakan bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Jadi kalau Anda punya anak suka dibully, dihina, dinistakan, nggak pernah dihargai, nah itu jadi pendendam. Nanti jadi overthinking, ya, dan dia juga cenderung antisosial. Kalau kita punya anak yang selalu di posisi salah. Nah, untuk menyembuhkannya ini kan perlu ada healing khusus, ada pengobatan khusus, ada treatment khusus gitu. Nggak cukup dengan terima saja apa yang Allah berikan kepada kita. Iya bisa sih, tapi itu butuh waktu yang sangat panjang sekali, ya. Jadi saran saya, kalau memang parah pisan, pendendam Anda itu parah pisan. Parah banget, overthinking Anda itu, ansos Anda itu parah banget. Saya sarankan Anda harus konsul ke psikolog. Ya. Nanti oleh psikolog dipetakan, dibaca. Oh ini mah kudu ku psikiater, kudu diobatan gitu. Ya. Nah, jadi semua itu ada ilmunya. Ya kalau Anda nanya ke saya yang sifatnya lebih ke kadang suka ada, kadang enggak, ya kan? Gitu. Ya Anda tinggal banyak mengasah jiwa dengan ibadah, dengan taklim, melatih diri dengan husnuzon dan lawan jiwa kita. Misalnya gini, coba Anda lagi benci sama siapa nih? Kesel, benci banget. Nanti ya habis acara ini Anda ambil handphone ya, kirim makanan yang paling dia suka. Pakai GoFood aja. Oh, ternyata dia senangnya kupat tahu. Kirim kupat tahu. Bisa nggak? Nah, itu yang saya bilang contohnya melawan gitu. Ya. Anda sebel banget sama orang itu. Kasihlah makanan kesukaan dia. Terus. Nah, itu namanya melatih. Karena jiwa kita ini harus ditundukkan. Teman-teman sekalian, jiwa kita itu harus ditundukkan. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa buruk itu akan senantiasa memberikan dorongan pada keburukan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus melawan, mengendalikan. Ya. Makanya di ayat lain, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa menundukkan nafsu buruknya. Jadi kita tuh kudu lawan nafsu buruk. Contoh yang tadi, Anda lagi sebel sama seseorang. Nah, Anda kirim makanan terbaik. Nah,
Anda kirim oleh-oleh terbaik. Itu kan namanya melawan ya nafsu buruk kita. Karena nafsu buruk mah harus dilawan. Anda sebel sama seseorang, coba bertemu dan senyum. Ya, senyum. Kasih ucapan yang baik. Ya. Bila perlu kasih hadiah terbaik. Bisa nggak? Lawan. Jadi ada saat memang kita ini kudu melatih jiwa. Dilatih terus. Diasah. Anda pikir kedermawanan itu muncul begitu saja? Tidak. Dilatih. Mungkin dilatih sama ibu bapaknya dari kecil. Ayo nak berbagi. Ayo nak berbagi. Anak punya makanan ya. Kakak kasih nak. Mama minta ya. Ayah minta ya. Itu sebenarnya sedang melatih kedermawanan. Melatih berbagi gitu loh. Jadi kalau ada orang dermawan, bukan berarti dia dilahirkan seorang dermawan. Dia dilahirkan semuanya sama. Punya jiwa pelit. Saya dan Anda itu sama, punya jiwa pelit. Manusia mah suka dengan harta. Ya. Tapi kenapa harta yang Anda suka itu kok Anda beri sama orang? Menurut Anda gimana? Itu ada proses, dilatih gitu. Nah, makanya kalau Anda bertanya gimana caranya melawan dendam, overthinking, antisosial, ya lawan. Siapa yang bisa melakukan itu? Anda. Jangan mengandalkan orang lain. Gitu. Siapa yang bisa melawan dendam? Kita, bukan orang lain. Ya, siapa yang bisa melawan kedengkian? Kita. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya balik ke kita. Makanya kedewasaan seseorang itu saat dia bisa melawan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Kedewasaan seseorang itu bukan berarti dia sudah bisa menyelesaikan sekolah S3 sampai doktor. Boleh jadi jiwanya tuh lemah gitu, gampang marah, ya, overthinking, suudon gitu. Jadi pendidikan yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan kematangan emosi. Ada orang yang pendidikannya biasa-biasa, tapi kematangan emosinya luar biasa hebatnya. Nah, jadi kematangan emosi itu tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang tinggi. Ustadz, suami saya sekolahnya doktor, Ustadz. Tapi kalau udah marah sama anak, ya Allah, kayak preman ujung berung, Ustadz. Ya Bu, saya bilang karena suami ibu sekolahnya sampai S3 sampai doktor, tapi tidak berbarengan dengan kematangan emosi. Ya saya kadang-kadang suka sedih kalau udah ngomong sama anak. Aduh ya Allah, keluar kata-kata yang gak layak sama anak tuh. Kalau udah ngomong sama saya, Ustadz, kayak preman ujung berung, kayak preman Cicahem, kayak orang yang tidak berpendidikan. Ya saya bilang karena pendidikan tinggi itu tidak berbanding lurus dengan kematangan emosi. Tidak berbanding lurus. Jadi gimana? Kematangan emosi itu diasah, dilatih. Ya. Nah, kita juga ke anak. Ya. Ya dia sekolah. Tapi kematangan emosi itu kita di rumah. Untuk mengajari dia disiplin, untuk mengajari dia berterima kasih, mengajari dia minta maaf, mengajari dia sopan santun, mengajari adab. Itu kan bagian dari madrasah yang ada di rumah begitu. Ya, teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.